أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي زدني علما وارزقني فهما Adatu talitu wal ishruna fi tilawatil Quran. Pelajaran yang ke-23 pada membaca Quran. Pelajar yang beriman, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan membacanya adalah ibadah besar. Terlebih-lebih pula dengan merenungkan artinya. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi." Baca kamulah Al-Quran karena bahwasanya ia menolong pencintanya di hari kiamat. Dan sabdanya pula, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamuh. Semulia-mulia kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Bab pelajaran yang ke-20 dipegang tentang masalah adab-adab baca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Qurannya naku kitab suci bagi kitanya urung Islam. Al-Qurannya naku imam bagi kitanya urung iman. Ataupun Al-Qurannya imum bagi kitanya urung iman. Ataupun Al-Qurannya pedoman udip bagi kitanya urung iman. Dan membacanya adalah ibadah besar. Dan baca Al-Qurannya naku ibadah yang paling raya. Dan baca Al-Qurannya betul dengan undang-undang tajwid, betul hurufnya fahala yang paling raya. Terlebih pula dengan merenungkan artinya, lebih-lebih dengan merenungkan artinya Al-Quran ataupun maknanya ayat Al-Quran. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tentang masalah membaca Al-Quran. Diterang oleh Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kamulah Al-Quran. Dia baca li Rasulullah bak ditanya akan Al-Quran. Dia baca oleh Rasulullah Al-Qurannya bak ditanya. Karena bahwasanya ianya Al-Quran. Karena ianya Al-Quran menolong pecintanya akan ditolong pecinta-pecinta Al-Quran. So teman pecinta-pecinta Al-Quran yaitu urung-urung yang membaca Al-Quran dengan betul dan ikhlas. Padahal itu dong pecinta-pecintanya Al-Quran yaitu tuman singoh di urung kiamat. Dari mati sampai tu dalam kubu, sampai urung bangkit, urung dahsyat, sampai tu dalam dalam surga. Al-Qurannya ditolong pecinta-pecintanya. So mantap yang baca Al-Quran dengan betul dan ikhlas karena Allah Ta'ala masalah dunia yang ditudung ditanya teman. So mantap yang baca Al-Quran singgung waktu urung kiamat. Akhirnya dipegang oleh Rasulullah. Dan sabdanya pula dan berhalang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Kepada Rasulullah, semulia-mulia kamu kepada Rasulullah, semulia-mulia kitanya kepada Rasulullah. Orang yang mempelajari Al-Quran, urung-urung yang meruno Al-Quran, dan yang mengajarkannya dan urung purno. Yang semulia-mulia kitanya kepada Rasulullah, urung-urung yang meruno baca Al-Quran, dan urung-urung yang puruno baca Al-Quran. Karena sebuah huruf tak baca Al-Quran apabila betul, munyo dalam sembahyang gebi fahala 50 kebajikan. Tak baca Al-Quran di luar sembahyang, na tabangi ngerti Al-Quran, na sembahyang, na adab, nyo dalam sebuah huruf, yaitu 50 kebajikan. Dan semantang baca Al-Quran, hana sembahyang, sudah kejak, sudah kedua, sudah nyo tiap-tiap sebuah huruf, punya betul, yaitu 10 kebajikan. Jamban fahala baca Al-Quran. Makanya dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Semulia-mulia kita nyo oleh Rasulullah, ataupun semulia-mulia manusia kepada Allah oleh Rasulullah, urang yang meruno Al-Quran dan urang yang puruno Al-Quran, ataupun semulia-mulia manusia, urang yang temjak buat Al-Quran dan urang yang puruno buat Al-Quran. Adapun sebagian adab terhadap Quran, putra teman adab-adab bertanya orang baca Al-Quran agar diletakkan di tempat yang mulia. Kubah Al-Quran, kudu Al-Qurannya bak tempat yang mulia. Makna bak tempat yang mulia, bak tempat yang mayang. Bak tempat yang mayangnya bersuci, boleh. Yang pertama. Dan membawanya dengan tangan kanan. Wata tamat Al-Quran, wata tamat Al-Qurannya menjaro unun. Dan dibaca dengan menuruti hukum-hukum tajwid, dan terbaca Al-Qurannya dengan turuti hukum-hukum tajwid. Kiban hukum-hukum tajwid lagi kali tak benar. Yang pertama makhrajal huruf, alanya yaitu idgham ma'agunna ataupun idgham bila gunna ataupun idgham mimi ataupun idgham mutajasilai ataupun idgham mutajanisai ataupun idgham mutakaribain ataupun idhar ataupun iqlab ataupun ikhfa dan ikhfa syafawi ataupun idhar syafawi. Alam bernomat bak panjang tapu panjang, bak tapu bak na tasydid u tasydid, bak yang ipo tapu po, bak yang dengang tapu dengang. Yang kekun dengan anjuran hukum-hukum tajwid, disertai suara yang bagus, dengan suara yang lega, dan mengharap keridhaan Allah, dan waktu baca Al-Quran berharap diridha oleh Allah, dan memperdengarkan bacaan-bacaan yang baik kepada pendengar-pendengar, dan tak dengar dari bacanya bak pendengar-pendengar urung dengar nyaw dengan yang ke, dan berdiam diri ketika Al-Quran dibaca, dan bak wadah baca Al-Quran dan hanjit karun, dan maka tak perlu Al-Quran bak orang kawin, jibut Al-Quran bak orang kawin, ataupun jipudu Al-Quran, ataupun diundang orang baca Al-Quran bak orang kawin, ataupun bak urung-urung yang kandung sunnah, nyo yaitu munyo hana sodinga wadah jibutnya nyo hari dosa rayu. Apabila Al-Quran nyo hana sodinga, nyo yaitu urung baca pidosa, urung yang dingo pidosa. Urung dingo pidosa, urung yang hana dingo pidosa, urung baca pidosa. Gebaca Al-Quran, misalnya contoh bak pesta urung kawin ataupun bak pesta sunnah, nyo kag undang urung baca Al-Quran. Sedangkan urung dingo hana, nyan urung yang baca pidosa, urung yang dengar, urung yang tok kenan hana dengar pidosa. Kahana urung dengar top Al-Quran baik baca. Maka guyum yaitu wate baca Al-Quran guyum urung yang kali hadir kenan. Urung baca Al-Quran, baca Al-Quran, urung yang hadir kenan nyo guyum dengar Al-Quran. Guyum simak.
Dan kalau kita berdiam diri ketika Quran dibaca, dan kalau kita mendengar bacaan yang sangat baik, sebutlah dengan subhanallah. Yang im dikatanya waktu Al-Quran baik berapa dia dengar dia simak. Supaya memberi rahmat kepada Allah Taala. Dan apabila ada dengar suara yang lagak, yang merdu, anan dibaca cukup betul juga undang-undang tajwid, yang disebut subhanallah atau Allahu Akbar dan sebagainya. Dan ingat, dan tetap ingat bahwa yang dibaca itu kalamullah. Dan kita ingat yang terbaca Al-Qurannya itu kalamullah, ataupun kalam Allah, ataupun haba Allah yang kamu surat. Oleh karena ini jangan sesekali tertawa-tawa bertepuk-tepuk sewaktu tilawatul Quran. Oleh karenanya musnah baca Al-Quran dari sintaga bicara tadarus di masjid ataupun di menasa ataupun di balai-balai bud ataupun musabaqah tilawatul Quran. Baca tadi baca Al-Quran yang dari sintaga sinmerdu nyo hang surah-surah hang bikin. Karena urus surah-surah urus pokok jaro wate baca Al-Quran nyan dosa rai wate gedingo yaitu baca Al-Quran yang cukup merdu cukup lagak cukup dari muguhim surah itu pokok jaro bawa wate dalam Al-Quran nyan urung buat pidosa urung yang pokok jaro yang surah-surah yang kim-kim nyan pidosa. Pada zaman dahulu di Mekah dalam Masjidil Haram, ulama-ulama meminta agar Imam Syafi'i membaca Quran. Maka dengan suara merdu Al-Quran dibaca oleh beliau. Jamun rajih masa mentang Imam Syafi'i di negara Mekah di Masjidil Haram, ulama-ulama wadanya gelake ba Imam Syafi'i untuk beliau baca Al-Quran. Maka baca Al-Quran oleh Imam Syafi'i dengan suara yang paling merdu, dengan suara yang paling lagak, dengan sit merdu, sit terharu, wadai baca Al-Quran oleh Imam Syafi'i wadanya. Dan pendengar-pendengar menangis karena khusyuk. Ubena urung yang dengar wadai baca Al-Quran oleh Imam Syafi'i di Masjidil Haram, urung yang dengar yang gerti karena khusyuk bagi dengar dan bertambah-tambah takwa kepada Allah. Wadanya bertambah-tambah ya kepada Allah. Dan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca Al-Quran maka dengarkan dan diam. Kepada Allah, apabila ditanya kata dengar urung baca Al-Quran maka dengarkan geyu dengar oleh Allah Ta'ala dan geyuim agar kamu beroleh rahmat supaya getanya mengentu rahmat. Yang kedua oleh Allah Ta'ala. Maka waktu kita dengar urung baca Al-Quran yang geyuim dan geyu dengar. Munyo hana ta'im dan hana dengar yang dosa. Munyo waktu baca Al-Quran hana so dengar dan hana so im bak waktu baca Al-Quran yang bak tempat ramai lagi contoh dalam ikut bak pesta urung kawin ataupun bak pesta urung sunat nyo yaitu kagundang urung baca Al-Quran maka tok jamai bak tempat kandurinya hana idinga di jamai Al-Quran yang kada kahaba nyan dosa. Dosa urung yang tamu yang jak kandurinya dan dosa urung buat. Munyo hana so dengar nyo YouTube Al-Quran hang dibaca. Baca Al-Quran benar dengar. Kupu riim oleh Allah Ta'ala, kupu riim dengar oleh Allah Ta'ala waktu baca Al-Quran agar kamu beroleh rahmat supaya kita nyo bertemu rahmat. Urung baca Al-Quran, urung yang baca dan urung yang hadir kena yang dengar yang dua-duanya gifala. Urung baca Al-Quran merempok fala dan urung dengar merempok fahala. Dan dalam hadis man istama'a ila ayatin min kitabillah falahu hasanatun mudha'afah. Siapa-siapa yang mendengarkan ayat Al-Quran, sosok manteng yang dengar Al-Quran,
kepada Rasulullah sosok manteng yang dengar watai baca Al-Quran, maka ia beroleh pahala berlipat ganda. Urang dengar manteng baca Al-Quran, nyo pahala bila Allah Taala mau lipat-lipat ganda. Pulau yaitu urang yang baca. Dan dalam hadis berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis putra teman balik Rasulullah. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatu wal hasanah ba'ishri amtaliha. Siapa-siapa membaca Al-Quran, maka tiap satu huruf beroleh 10 pahala. Ya, Assalamualaikum. Sesuatu yang baca Al-Quran, nyo hanangin Al-Quran, sudah tajak, sudah kafai, nyo dalam satu huruf situ berkewajikan ataupun situ pahala. Karena 10 pahala. Dan tetapkanlah senantiasa setiap hari membaca Al-Quran dan sabi-sabi berlatih baca Al-Quran karena ia menerangi mata hati. Karena somanteng yang dibaca Al-Qurannya terang mata hati. Kebegalan dalam hadis, alaika bitilawatil Quran fa innahu nurul laka fil ardh wa dhukrul laka fis sama. Lazimkanlah membaca Al-Quran. Kepada Rasulullah betapa ladin, betapa biasa tak baca Al-Quran. Karena bahwasanya Al-Quran, karena bahwasanya Al-Qurannya menerangi mata hatimu, akan terang hati kitanya di dalam dunianya, dan pahala tersimpan oleh malaikat di langit, dan pahalanya berubah oleh malaikat di langit yang akan terima pahala baca Al-Quran sehingga di uro akhirat. Belajar yang beriman, bacalah setiap malam surat Al-Waqi'ah. Yang waktu malam buka kita baca dia surat Waqi'ah bab juz 27. Bab juz 27 dan surat Al-Muluk bab juz 29 dan pada hari Jumat surat Kahfi bab juz 15. Dan demikian pula surat Yasin yang pada malam Jumat dan Uro Jumat tak baca yaitu surat Kahfi dan surat Yasin. Nyamban yaitu faedah-faedah tak baca Al-Quran. Maka berbuat yaitu tak baca Al-Quran berbuat tak murno wujud tak baca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu